Di awal tahun banyak banget yang ngomongin AI. Dimana dibilang teknologi ini bakal ngubah cara kita bekerja. Dan mayoritas pasti berasa ini cuma hype sementara. Layaknya di tahun 2022 ada yang namanya NFT, ada yang namanya Web3. Dan sekarang apa kabarnya tuh gambar monyetnya 10 miliar. Tapi uniknya sekarang udah di akhir tahun masih pada ngomongin AI. If anything, terkesan ini adalah teknologi yang beneran akan terintegrasikan dengan gaya hidup kita sehari-hari. Sampai ada studi kasus yang memberitahukan bahwa 90% pekerjaan kita akan tergantikan oleh AI. Sampai Meta atau lebih dikenal dengan Facebook bikin kacamata terintegrasikan dengan AI juga. Sampai salah satu petinggi AI dibawa ke Indonesia untuk ngomongin AI. Sampai orang-orang pakai AI untuk bikin konten dan klaim mereka dapat ratusan ribu dolar memakai AI saja. Sampai ada YouTuber yang gila banget memakai AI untuk buat bisnis. Jadi semua ini bikin kita kedistorsi kan ya. Apakah beneran AI itu bisa bikin kita tuh kaya? Apakah AI itu beneran peluang? Atau ini hanya hype yang berkelanjutan? Hype atau bukan, jelasnya kita hanya bisa berspekulasi. Tapi satu fakta yang bisa kita lihat sekarang adalah salah satu chip producer yang terbesar di dunia, yaitu Nvidia, sedang mendapatkan growth yang sangat eksponensial. Bisa terlihat dari dia punya pergerakan saham. Seperti yang kita bisa lihat, bener kayak to the moon banget. Ngomongin saham Nvidia yang pergerakannya lagi eksponensial banget, gue pengen memperkenalkan kalian ke satu aplikasi yang keren banget juga. Namanya adalah Peluang. Buat kalian yang kagak tahu, Peluang adalah satu platform investasi yang terlengkap yang pernah gue lihat. Kalian bisa investasi multi aset mulai dari emas, reksadana, kripto, bahkan sampai saham-saham Amerika Serikat. Contoh kalau sekarang kalian berasa AI makin bakal gila, kalian bisa langsung beli sahamnya Nvidia. Dan seperti kalian lihat di sini banyak banget datanya dari technical analysis sampai berita-berita yang berhubungan. Wow, naiknya sih ekstrim ya. Kira-kira ada saham apa lagi nih yang sama seperti Nvidia? Contoh kalian melihat ada peluang di AMD. Sama seperti sebelumnya, kalian bisa langsung telusurin indikator-indikatornya. Dan kalau kalian masih belum puas, kalian bisa browsing sendiri. Ada 560 lebih emiten saham Amerika Serikat yang ada di aplikasi ini. Dan Peluang pun baru mengeluarkan fitur baru yang namanya leverage, di mana kalian bisa meningkatkan exposure kalian ke suatu aset tanpa harus langsung membayar semuanya. Tapi jelasnya kalian butuh mempunyai saldo yang cukup untuk bisa memakai fitur leverage ini. Buat kalian tertarik menggunakan fitur ini, kalian harus tahu beberapa resiko ini. Forced liquidation saat margin kalian di bawah 30%. Margin call, kalian tidak bisa membuka posisi baru saat margin di bawah 7%. Dan biaya 0,03% jika kalian ingin menahan posisi dalam semalam. Dan banyak fitur lainnya yang menarik, dari Pocket, Signal, dan lain-lainnya. Belum kita ngomongin UI UX-nya yang cakep banget. Kalau gue paling demen UI-nya saat browsing Pocket. Langsung kelihatan performa stok yang ada di Pocket tersebut. Buat kalian pengguna baru maupun pengguna setiap Peluang, cek deskripsi video ini untuk dapetin special reward khusus untuk kalian. Literally sekarang guys, kalian cek link di deskripsi. Kalau kalian mau kepoin aplikasi ini lebih lanjut, gue rekomendasiin kalian langsung aja cek ke IG-nya atau website Peluang sendiri. Atau bahkan langsung download aja aplikasinya dan kulik sendiri. Lanjut, gimana caranya kita bisa kaya dengan AI? Pertama, buat kalian yang baru di sini, gue sangat rekomendasikan kalian untuk cek playlist gue terhadap AI buat kalian kebayang ternyata AI itu seperti apa bahayanya, apa peluangnya juga. Dan gue udah lama banget kagak update terhadap AI dan banyak banget sekarang perkembangan AI. Contoh salah satu aplikasi yang membuat AI ini akhirnya semua orang itu bisa konsumsi, namanya adalah ChatGPT by OpenAI. Dan sekarang ChatGPT tuh udah bisa ngebaca gambar guys. Dan udah terintegrasikan dengan DALL-E 3. Jadi kalian bisa langsung minta dia itu bikin suatu gambar di sana juga. Dan bisa browse the internet. Kalian bisa kasih link dan dia bisa membacakan summary terhadap link tersebut. Dan gue tahu mungkin di sini kalian bingung kok gue kagak ada fiturnya bro. Di sini adalah fiturnya Pro. Gue pribadi sendiri juga pengguna Pro. Kenapa gue rela membayar $20 atau sekarang sampai 300 ribuan rupiah untuk ChatGPT Pro? Karena gue berasa sebegitu worth it-nya. Pekerjaan-pekerjaan gue dengan ada ChatGPT lebih mudah lagi. Atau lebih tepatnya bukan lebih mudah, tapi lebih efisien lagi. So, gue rekomendasikan banget buat kalian yang bener-bener pengen banget ikutin peluang di dalam AI ini. Coba deh kalian gunakan secara optimal si ChatGPT ini, terutama ChatGPT Pro. Lanjut, peluang berikutnya adalah kalian bisa buat berbagai banyak bisnis di dalam AI ini.
Pertama, apa yang mudah jelasnya agency, di mana kalian itu bisa memberikan suatu marketing research terhadap suatu perusahaan. Dari situ kalian bisa jadi tahu kira-kira perusahaan tersebut itu bisa melakukan seperti apa lagi untuk lebih berkembang lagi. Dan berikutnya bahkan ada yang namanya YouTube automation, di mana di YouTube automation ini kalian ini tanda kutip secara otomatis mendapatkan uang. Ini banyak banget kreator-kreator luar yang sudah mencoba melakukan ini dan memberikan mereka punya studi kasus, semuanya ada di YouTube guys. Dimana mereka klaim mereka itu cukup memakai ChatGPT dan Canva dan akhirnya mereka membuat sekian banyak video yang menghasilkan sekian banyak impression. Dan akhirnya di YouTube, terutama di YouTube Shorts, mereka eksponensial banget dan akhirnya mereka bisa dapat ribuan dolar guys per bulan. Dan ngomongin Canva, juga sekarang Canva sendiri pun sudah terintegrasikan dengan AI. Jadi kalau misalnya kalian ini di sini tanda kutip kurang bagus dalam ngedesain, di Canva kan udah banyak banget tuh template-nya. Sekarang kalian bisa pakai mereka punya AI untuk mempercantik, menambah estetika kalian punya desain. So opini gue pribadi, ini sangat ngebuka peluang ke semua orang yang pengen kontribusi ke industri kreatif. Lanjut ngomongin konsultasi. Kalian itu bisa lebih dalam lagi. Karena yang namanya ChatGPT itu bisa dikasih role. Dimana kalian itu kalau misalnya nanya sesuatu yang generik, jawabannya juga generik. Layaknya manusia aja guys. Kalau misalkan kalian ketemu orang nanya kayak apa kabar, jawabannya juga cuma baik. Tapi kalau ditanya secara spesifik, menurut kalian apa yang akan terjadi selama 10 tahun kemudian dengan konteks ABCDFG, manusia tersebut mikir kan. Sama halnya dengan AI, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan ini juga bisa mikir kalau misalkan ada banyak konteks yang diberikan ke dia. Poin dari ini semua adalah kalian bisa langsung ngejual konsultasinya kalian. Atau bahkan kalian kagak usah jual konsultasinya kalian. Kalian bisa memakai tools ini untuk menjadi kalian punya mentor. Jadi kalian kebayang nih kalau misalnya kalian udah ada suatu gagasan, kira-kira harus diapain untuk lebih bagus lagi. Jadi buat kalian yang sekarang kesulitan untuk brainstorming, kagak punya teman untuk berpendapat, kagak punya teman untuk tukar pikiran, AI bakal jadi temannya kalian. Terkesan agak negatif, tapi percaya sama gue, ini malah ngebantu kalian punya proses. Jadi kalian kagak usah nunggu-nunggu lagi. Dimana kalau misalnya kalian udah ada satu gagasan, kalian tanya AI sebagai kalian punya sparring partner, kalian kasih role ke AI tersebut. Dimana gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya, itu akhirnya ngebuat kita punya gagasan itu bisa ada bentuknya. Jadi suatu gagasan yang sangat abstrak menjadi suatu draft yang bisa dieksekusi. Jelasnya kita tahu eksekusi butuh manusia. Gue percaya kalau misalkan orang makin kaya, berarti keterampilannya juga makin tinggi. Stresnya pun juga makin tinggi. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa mempunyai keterampilan yang tinggi? Kalau misalkan kita mempunyai suatu alat yang ngebuat kita lebih efektif, lebih efisien lagi terhadap kita punya keterampilan, mempertajam keterampilannya kita, gue yakin semua orang pasti pengen punya akses ke alat tersebut. Dan AI, gue klaim bisa melakukan itu. Contohnya seperti apa sih yang konkret? Contoh kalau misalnya kalian ini di sini pengen memahami suatu konsep. Dimana kalau kita ngomongin zaman sebelum ada AI, kalian itu butuh cari suatu akses ke beberapa orang yang ngerti terhadap topik atau konsep tersebut. Tapi dengan ada AI, kita bisa upload aja gambarnya, kita bisa langsung tanya aja ke AI-nya, dan kita bisa langsung konsumsi lebih cepat lagi untuk kita punya kepentingan. Jadi gue klaim AI ini membuat kita investasi ke diri kita sendiri lebih mudah lagi. Ini semua menurut gue bisa ngubah hidup kalian. Kalian bayangin sekarang ini kalian suka banget sama podcast A gitu kan ya. Kalian berasa, aduh gue gak punya waktu nih untuk ngerjain 2 jam. Gue cuma pengen tahu deh premis-premis yang penting ke konteksnya kalian. Nah kalian bisa kasih prompt yang secara spesifik untuk kalian kontekskan ke dirinya kalian. Jelasnya ini butuh yang namanya ChatGPT Pro, tapi sekali lagi 300.000, tapi kalian bisa punya akses ke ini semua. Menurut gue worth it banget. Jelasnya tergantung kerjaannya kalian, tapi kalian mikirnya gini, kalian keluar 300.000, tapi kalian bisa mendapatkan 3 juta dari 300.000-nya kalian. Menurut kalian worth it gak? Kalau menurut gue pribadi, itu sangat worth it banget. Buat kalian yang udah nonton sampai sini masih berasa kayak PR banget, kayak gue harus subscribe ke ChatGPT Pro lah, gue harus ngerti YouTube lah, cara uploadnya, ngerti Canva, ngedesain, ngerti cara ngomong sama AI-nya. Buat kalian yang berasa ini semua PR, menurut gue satu-satunya cara untuk kalian bisa kaya dari AI, ya kalian investasi ke perusahaan-perusahaan yang percaya dengan AI. Jadi di tips kali ini cocok buat profil-profil kalian seperti ini. Kalian tuh udah percaya dengan AI, kalian berasa AI itu adalah the next technological breakthrough di sejarah manusia,
tapi kalian kagak punya waktu atau lebih tepatnya malas untuk mempelajari lebih lanjut lagi. Kalian cuma pengen dapat duitnya lagi. Mungkin kalian langsung bisa pilih aja perusahaan-perusahaan yang menurut kalian bisa menang di dunia AI ini. Contoh seperti yang gue bagikan di awal video, orang-orang lagi ramai banget ngomongin Nvidia. Tapi banyak banget juga orang-orang berasa Google ataupun bahkan Microsoft juga bisa menang di AI. Bahkan sekarang Meta pun, si Facebook, udah bikin kacamata yang terintegrasikan dengan AI. Apakah itu semua bisa breakthrough dan akhirnya bikin dia punya saham naik lagi? Ya, mungkin aja. Atau bahkan kalian berasa semua alat ini memudahkan konten kreator, berarti perusahaan-perusahaan yang mengintegrasikan AI ke mereka punya alat-alat untuk memproduksi konten untuk si konten kreator akan makin eksponensial lagi. Contohnya siapa? Adobe. So di tips terakhir ini adalah kalian coba pikir aja kira-kira perusahaan-perusahaan seperti apa yang akan mendapatkan benefit luar biasa kalau misalkan beneran AI ini teradopsi secara massal, secara eksponensial 5-10 tahun ke depan. So itu aja video essay gue hari ini. Menurut kalian apa yang menarik gue bawakan di video essay berikutnya? Apakah kalian pengen tahu gue punya bisnis yang gue lahirkan dengan AI? Apakah itu menarik? Komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.